agenda persiapan akreditasi internasional UIN Raden Fatah Palembang Senin 8 Mei 2023 dimulai. Saat petang membawa ikan dibawa oleh nelayan. Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang serta salam hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor UIN Raden Fatah Palembang Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI. Yang kami hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah bergabung. Ada Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang Bapak Dr. Syahril Jamil MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Prodi serta Ketua GPMF dan GPMP UIN Raden Fatah Palembang yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan akreditasi program studi UIN Raden Fatah Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bu Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Yang juga sangat-sangat kita hormati Bapak Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang. Yang juga kita muliakan narasumber kita yang akan berbagi cerita bersama kita pada pagi menjelang siang ini, Pak Dwi Setiawan MSc, Pak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc. Selamat datang Bapak. Juga yang sangat kami hormati para Wakil Dekan 1, Mitra Utama Bahasa Keringnya LPM untuk ngetoki prodi-prodi agar kemudian akreditasinya bisa cepat jalan ya. Terima kasih hadir bersama kita Pak Torik, Wakil Dekan 1 FSH, juga Pak Fauzi, Wakil Dekan 1 FITK, serta kawan-kawan yang lainnya yang mungkin dalam perjalanan, juga kawan-kawan prodi, Ketua dan Sekretaris Prodi. Iya, ada kejingulan tadi Kak Fatur. Iya, Kak Fatur juga. Iya. Ketua dan Sekretaris Prodi, terima kasih. Di tengah kesibukannya hari ini banyak yang munakasah ya, munakasah dan ujian proposal. Ternyata alhamdulillah undangannya mendadak, baru kami sebarkan Jumat sore kemarin. Alhamdulillah bisa hadir juga kawan-kawan GPMP dan GPMF. Seluruhnya juga kawan-kawan LPM yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama untuk melakukan sebuah agenda yang menurut kita LPM ini sangat strategis. Juga sebagai laporan kami kepada Bu Rektor bahwa ini sejatinya adalah gaung awal kita mengawali kita mempersiapkan akreditasi internasional. Jadi sejak 2022 kemarin kita sudah mulai melihat-lihat, mulai kepengen, ya, mulai ada hasrat untuk menginternasionalkan akreditasi kita. Maka kemudian kita buat sebuah kegiatan untuk kita bersama guna memberi ruang bagaimana tahap-tahap yang mesti kita lakukan. Bu Rektor, Pak Wakil Rektor, serta kawan-kawan sekalian yang berbahagia, bahwa capaian kita hari ini sejatinya itu sudah kita mulai buat roadmap-nya sejak 2020.
Jadi 2020 kita sudah membuat roadmap untuk di tahun 2024 60% program studi kita itu akreditasi unggul. Itulah kemudian kita kawal setiap tahunnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai angka di 49,6%, dan untuk kebutuhan APT itu sudah melampaui. Artinya 3 atau 4 prodi saat ini yang sedang kita submit, dan insya Allah nanti tanggal 24-25 ini prodi API akan AL. Nah, 3 lagi, kalau yang tahun ini 3 atau 4 yang sedang submit itu seluruhnya bisa unggul, maka kemudian capaian target APT IQ kita di 2024 sudah bisa kita capai pada tahun 2023 ini. Nah, ini Bapak Ibu kemudian menjadikan kita mesti melangkah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah akreditasi internasional. Nah, dalam konteks inilah kita ingin hari ini memetakan tahap-tahap kita, langkah-langkah kita, apa-apa yang mesti kita lakukan, sehingga nanti hasil dari kegiatan ini ditambah dengan nanti insya Allah tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 beberapa orang dari tim LPM akan mengikuti kegiatan di Yogyakarta tentang akreditasi internasional ini. 2 produk dari kegiatan ini nanti akan menjadi roadmap bagi UIN Raden Fatah Palembang menuju akreditasi internasional unggul di Asia Tenggara tahun 2024-2029. Sehingga tahapan-tahapan kita itu jelas dan terukur. Nah, inilah Bu Rektor target yang ingin kita lakukan pada hari ini. Jadi walaupun bincang santai, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian boleh kita bercerita, menggali informasi dari Pak Dwi, bahwa Pak Dwi ini sudah kapalan sejatinya di UIN ini. Beliau adalah pendamping setia PEBI. Beliau adalah kawan kami begadang kemarin waktu di psikologi sampai jam 10 malam, jam 11 malam Pak Dwi mengawal kita. Kemudian juga di Unsri, Pak Dwi ini sudah punya pengalaman mendampingi dan mengakreditasi 3 prodinya melalui AHA, dan hari ini juga mendampingi 5 program studi untuk ASEAN. Karenanya kemudian ya kita sangat berharap Pak Dwi untuk juga bisa dan siap berbagi cerita bersama kami, kira-kira begitu, bagaimana yang mesti kita lakukan ke depan ini agar kemudian kita bisa on the track, kira-kira begitu arah dan orientasi kita. Itu yang pertama kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua juga izin laporan Bu Rektor. Terima kasih saya secara khusus akan sampaikan untuk Pak Ulil. Berdiri dulu Pak Ulil. Ya, Pak Ulil ini Bapak Ibu, ini dalam 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir beliau tidak punya pekerjaan lain, harus menyelesaikan ESPMI. Ya Alhamdulillah, insya Allah audit mutu internal kita nanti akan kita lakukan di bulan Juli ini nanti, itu sudah menggunakan elektronik sistem penjaminan mutu, dan itu yang membangunnya adalah Pak Ulil. Untuk itu Bu Rektor, mohon nanti tombol ini bisa ditekan sebagai sebuah simbol awal bahwa kita juga hari ini meluncing sekaligus ESPMI kita itu. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita kegiatan-kegiatan kita ini terus meninggalkan jejak, kira-kira begitu ya, dan kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk menjadi internasional itu unggul dan terkemuka internasional itu menjadi sesuatu yang niscaya bagi kita semua. Pada saatnya nanti mohon Bu Rektor untuk bisa memberi arahan kepada kita semua untuk mengawali kegiatan ini, membuka kegiatan ini sekaligus launching ESPMI itu. Dan terakhir saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin keseluruhannya karena kita masih dalam bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kedepannya kita kembali fitrah dan kembali kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari ke harinya menjadi semakin baik dan baik lagi. Terima kasih atensinya, terima kasih kehadirannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua LPM atas laporannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus izin Ibu untuk membuka acara
dan melakukan soft launching aplikasi ESPMI. Ada Bu, izin Bu ya, sesuai request Bu. Palembang terkenal dengan pempek ikan, dijadikan salah satu kuliner Nusantara. Sambutan Bu Rektor sudah kami nantikan dan podium di depan sebagai tanda pembuka acara. Bapak-Ibu, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Rektor kita Ibu Profesor Dr. Hadijah SAG MSc. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Direktur 1 narasumber kita Pak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc dan Ketua LPM beserta para kampus dan sekretaris, juga para wakil dekan 1, Pak Prodi, Sekretaris Prodi, GPMF dan GPMP. Studinya ada tak? Ada ya? Semuanya lah yang hadir ya, tidak ada yang terlewat. Pertama tentu kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan tentunya kesempatan untuk hadir dalam acara yang luar biasa ini. Tentu juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Herdi sebagai sekretaris senat atau sebagai apa? Ketua GPMP. Oh, berangkat ini. Iya. Berarti udah disebut tadi ya. Pertama, karena masih dalam suasana Syawal dan setelah Lebaran kita baru ketemu ini, saya mengucapkan secara pribadi dan atas nama pimpinan Bina dan Mata Palembang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Tentu selamat Idul Fitri dan juga maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sikap, kata-kata atau perbuatan kami yang kurang relevan atau dianggap salah, kami mohon maaf. Sebaliknya kami juga memaafkan jika seandainya ada kekeliruan atau kehilapan yang Bapak Ibu lakukan. Semoga dengan kita melewati 1 bulan suci Ramadan ditambah Idul Fitri, kita insya Allah semuanya kembali menjadi fitri, menjadi suci, dan insya Allah kita bisa meningkatkan semua amal baik yang sudah kita lakukan dari sebelumnya selama setahun belakang, kita tingkatkan di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan ini kita bisa konsisten terus meningkatkan amal ibadah kita, baik yang sifatnya ubudiyah langsung pada Allah Subhanahu wa taala, juga ubudiyah yang terkait dengan hubungan kita satu sama lain, juga terkait dengan kinerja kita di lembaga ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertama mungkin saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada narasumber kita, Pak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc. Sudah sering dengar Pak Dwi ini disebut-sebut LPM maupun teman-teman yang lain, tapi saya baru ketemu sekarang dan Bapak. Saya di Simatupang. Iya, apa itu? Simatupang Pak. Iya. Terima kasih Pak Dwi. Saya berikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena berdasarkan informasi yang saya dengar dan juga tadi sudah dilaporkan oleh Ketua LPM, banyak sekali support dukungan yang Bapak berikan untuk kami. Ya tentu kami berharap dan semoga kami juga berdoa semoga yang Bapak lakukan untuk UIN Raden Fatah Palembang selama ini tentu menjadi catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
apresiasi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada LPM dan timnya yang sudah sejauh ini luar biasa capaiannya ya, 3 tahun lebih membersamai saya. Ini luar biasa, timnya hebat-hebat, mulai dari sekretaris, para kapus ya, para inai-inai ya, bukan inai-inai ya, inai-inai. Orang ibu ini terkenal dengan pantunnya. Kalau kolaborasi dengan Pak Sekretarisnya menyaut pantun, tapi sekarang kayaknya kalah sekretarisnya, kayak mesin pencipta pantun, karena kering pantunnya. Ya, jadi alhamdulillah capaian luar biasa sudah kita capai. Dari awal prodi yang A dari 46 prodi dan sekarang 47 ya. Hanya yang A itu baru 5, 3 tahun lebih. LPM sudah luar biasa kinerjanya, sekarang sudah 22 ya yang A dan unggul. Tepuk tangan buat LPM ya. Ya sebentar, nanti ada prodi juga satu-satu ya. Ya, jadi alhamdulillah unggul itu 7 ya. Saya tanya kemana dengan ketua LPM, untuk di Sumsel perguruan tinggi yang terbanyak unggulnya siapa? Masih kita Bu katanya. Alhamdulillah. Karena itu kita semua ya. Jadi kalau dulu kan mungkin ada kita yang masih minder sama Unsri. Saya ingin sengaja ini saya tunjukkan ya, bahwa kita nggak boleh minder lagi. Ya, untuk prodi unggul kita masih terbanyak dibandingkan Unsri. Ya. Berapa persentase? Persentase. Ya karena jumlah prodi mereka lebih banyak. Ya. Ya ini capaian yang luar biasa dan saya yakin termasuk ya. Saya yakin keberhasilan LPM itu bisa dicapai karena disupport oleh Bapak Ibu sekalian, para kaprodi, sekretaris prodi, para ketua dan anggota GPMF maupun GPMP. Karena itu tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sebagai informasi ya, termasuk WD 1 juga ya, nanti kalau nggak disinggung kan berajuk Pak Fauzi ya. Ya, jadi sebagai informasi saja bahwa saya walaupun agak jarang sekarang ini, kalau dulu di awal-awal sering turun ke prodi, sekarang agak jarang, tapi insya Allah mata dan telinga saya nyampe ke prodi. Siapa kaprodi yang memang kinerjanya baik, yang agak kurang-kurang sedikit, begitupun sekretaris prodi, nyampe ke saya informasi itu. Karena itu saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kita semua yang sudah memberikan sumbangsi terbaiknya, kontribusi luar biasa sehingga sejauh ini termasuk GPMP dan GPMF ya, yang saya yakin sudah luar biasa bekerja. Insya Allah nanti ini kita sudah punya rencana kenaikan remor. Kalau SPI ngomong saya bisa Bu, katanya mulai April ini, April kemarin, tapi bayarannya di Mei ya. Untuk GPMP dan GPMF itu sudah dimasukkan tambahan, jadi dia punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan sekedar dosen biasa. Berarti kalau Pak Henry milih atau bisa dua-duanya diambil, kata senat dan tinggi itu ya Pak Henry ya. Tapi selebihnya itu ikhlas beramal dan pasti pahalanya ada juga. Jadi insya Allah mohon doanya, ini masih digodok oleh SPI. Kalau laporan dengan saya, wacananya udah lama, 6 bulan yang lalu. Bilang coba dipelajari. Kalau saya prinsipnya setuju sepanjang memang dari sisi keuangan kita memadai, dan yang kedua ini yang penting, yang paling penting, remon itu tidak berbasis presensi tapi berbasis pada kinerja. Jadi saya tidak mau lagi ada dengar
antara kaprodi yang kinerjanya baik dengan kurang baik sama remonnya. Harusnya yang baik itu lebih tinggi dibandingkan yang kurang baik. Kalau tidak baik ada, cuma kurang saja. Ya. Mudah-mudahan setelah puasa 1 bulan dan Idul Fitri ini semuanya menjadi baik dan bahkan semuanya menjadi sangat baik. Ya, insya Allah apa yang kita lakukan dengan niat baik dan kita laksanakan dengan baik, insya Allah akan kembali kepada kita semua kebaikan itu. Yakinlah Bapak Ibu ya, nggak ke orang lain. Masa kita yang baik, orang lain yang mendapat manfaatnya? Pasti tidak. Kalau kita baik, berbuat baik, insya Allah manfaatnya akan kembali kepada kita semuanya. Ya tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Ketua LPM bahwa kita ke depan ini insya Allah 2024 ini kalau Renstra 2020-2024 kita unggul nasional. Tadi sudah capaian sekarang yang akreditasi dan A dan unggul itu sudah mencapai hampir 50%, 49,6% ya. Berarti tinggal sedikit lagi karena targetnya 2024 itu 60%. Kita berdoa saja dan tentu bukan hanya berdoa, mudah-mudahan 2023 ini 60% bisa tercapai. Tinggal nanti tahun depan APT kita harapkan juga menjadi unggul. Saya tekankan sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita targetkan tidak akan tercapai tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya. Ya, pimpinan tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapak Ibu tidak dukung. Karena itu saya mohon, saya minta kepada kita semua, mari kita bersama-sama membangun lembaga kita ini, mengembangkan lembaga yang sama-sama kita cintai ini, supaya ke depan bisa mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Karena setelah 2024, 2029 target kita sudah lebih tinggi lagi, unggul Asia Tenggara. Nah ini tentu pekerjaannya lebih berat lagi ya, tapi tentu saja kita harus senantiasa optimis. Saya yakin dengan potensi yang kita miliki saat ini, dengan Bapak Ibu yang saya libatkan sebagai pejabat, baik itu wakil dekan, Prodi, Sekretaris Prodi maupun GPMP dan GPMF, saya yakin semua yang kita targetkan, kita cita-citakan itu dapat tercapai. Niatkan segala sesuatunya bahwa kita berbuat baik untuk kepentingan lembaga dan tentu juga insya Allah akan kembali kebaikannya untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buka dulu atau launching dulu? Buka dulu. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan pendampingan akreditasi program studi UIN Raden Fatah Palembang dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya Baik, Bu Rektor, kita akan launching seperti di layar nanti akan ada countdown hitung mundurnya Bu Rektor. Pada hitungan ke-1 nanti Bu Rektor ya untuk menekankan tombol. Didampingi oleh mungkin Pak Ketua LPM, Bapak R1 dan Bapak Sumber. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, launching aplikasi SPMI. Launching aplikasi SPMI Audit Mutu Internal tahun 2023. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Inilah tampilan aplikasi dari SPMI atau Audit Mutu Internal juga akan kita selenggarakan melalui aplikasi ini pada tahun ini juga pada bulan Agustus tahun 2023.
Berikut tampilan aplikasinya, Ibu Rektor, Pak WR1, Pak Ketua. Di sini tampilan list lead auditor kita yang dimiliki UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Ibu. Ada 7 ya? Dan 7 orang ya? lead auditor ditambah dengan auditor. Oke. Lead auditor itu yang di dalam tanda kurung merah dan sisanya itu auditor kita, Bapak Ibu. Iya. Kemudian apa ya? Bapak Ibu, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan nanti pada saat refreshment auditor, Pak WR, Bu Rektor, dan Bapak Ibu sekalian. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Kami mohonkan untuk tetap berada di tempat, Ibu Rektor. Penyerahan cindera mata dan plakat yang akan diberikan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc, didampingi dengan Wakil Rektor 1 dan Bapak Ketua LPM. Persilakan. Biasa itu. Bapak udah dikasih bedanya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oh, Ibu. Iya, saya kasih ke Bapak. Terus saya balikin lagi. Kalau ini dari saya. Ya, makasih banyak Pak Dwi ya. Ini dibayar di muka Pak Dwi. Bayar 30% dulu. Baik, tim dokumentasi kan persilakan. Bapak Ibu, mari berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bu Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak narasumber dan Pak Ketua LPM. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1, semua fakultas, kemudian juga Wakil Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, juga Bapak Ibu Ketua GPMF dan Ketua GPMP. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat bertemu untuk membincang salah satu agenda universitas kita ya, yaitu tentang akreditasi. Ya, akreditasi khususnya tentang akreditasi internasional. Bapak Ibu telah hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc yang nanti akan menemani kita memulai diskusi awal tentang apa sih yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan akreditasi internasional ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Dwi memaparkan beberapa materi, lalu kita membincang atau diskusi tanya jawab tentang persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan, saya akan membacakan dulu biodata beliau. Yang pertama adalah identitas diri, nama lengkapnya adalah Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc. Jenis kelaminnya laki-laki Bapak Ibu. Jadi tertulis dengan jelas di sini Bapak Ibu ya. Program studi ilmu tanah ya, kemudian NIK-nya 1964 bla 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 gitu ya Pak. Kemudian tempat tanggal lahir di Surabaya, alamat emailnya ada di kami dwiunsri@yahoo.co.id. Kemudian nomor teleponnya mungkin Bapak Ibu nanti ada keinginan untuk menghubungi beliau, maka nomor teleponnya adalah 081367768264 atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat mencatat, nanti bisa dihubungi di LPM. LPM ada Dwi Listianti, ada Dwi Kinanti. Nah, jadi boleh menghubungi LPM. Baik Bapak Ibu, riwayat pendidikan beliau, nama institusinya, sarjananya di Institut Pertanian Bogor Bapak Ibu ya, ilmu tanah tahun 83 lulus 87. Kemudian magisternya beliau di University of Western Australia, jurusannya Soil Science and Plant Nutrition. Kalau salah-salah ucap maklumlah Pak, saya bahasa Indonesia Pak.
Kemudian S3 beliau, dokter beliau di The University of Western Australia dengan jurusan Earth and Geographical Science tahun 99 dan selesai tahun 2005, Bapak Ibu ya. Kemudian rekam jejak Tridharma perguruan tinggi, aspek pendidikan, penelitian, pengabdian ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya lewati saja. Namun di sini ada yang sangat menarik, ini pengalaman beliau sebagai narasumber. Ya, itu tadi yang menghasilkan selemari cindramata ini. Beliau juga berpengalaman sebagai narasumber di bagian kurikulum MBKM Ilmu Tanah di Universitas Bengkulu, kemudian juga pengembangan kurikulum S1 dan S2 di Universitas 11 Maret Surakarta, juga penguatan kapasitas institusi di Universitas Palangkaraya, pengembangan S2 Ilmu Tanah Universitas Tanjung Pura Pontianak, pengembangan kurikulum ilmu tanah dalam APSITI, Asosiasi Program Studi Ilmu Tanah Indonesia. Kemudian pengembangan prodi baru S2 Ilmu Tanah Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, pengembangan Fakultas Pertanian dan Program Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon. Kemudian beliau juga adalah asesor pendamping internal Unsri, sekitar 25 prodi S1, S2, S3 dan spesialis S1. Kemudian pengembangan kurikulum Universitas Siliwangi Tasikmalaya, pengembangan laboratorium terpadu pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu pendampingan institusi Universitas Papua, pendampingan institusi Universitas Timor, pendampingan institusi Universitas Said Cutnyadin Langsa, Nangro Aceh Darussalam, kemudian juga pendampingan institusi Universitas Samudra Langsa, Nangro Aceh Darussalam. Tampaknya yang di UIN Pak tidak mau dimasukkan ya Pak ya. Padahal beliau ini sudah dari zaman dulu ya, mendampingi PEBI, psikologi kemarin. Kemudian karena beliau ini sudah jauh-jauh sekali mendampingi institusi dari Papua Timur, kemudian Aceh. Ini yang dekat-dekat ini wajib didampingi Pak. Ya seperti itu Pak ya. Nah itu tadi Bapak Ibu ya, CV dari Bapak Dwi Setiawan. Tidak saya bacakan tridharmanya ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Untuk efektivitas waktu kita sekarang sudah 10.42. Kita punya waktu sampai pukul 12. Itu sudah termasuk presentasi dan tanya jawab. Jadi untuk efektivitas waktu saya persilakan kepada Pak Dwi untuk memaparkan kira-kira nih apa sih akreditasi internasional itu Pak, lalu apa saja yang perlu dipersiapkan oleh UIN Raden Patah, apakah UIN Raden Patah ini punya peluang untuk maju ke akreditasi internasional. Itu barangkali Pak, waktu dan kesempatan sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Dwi sebagai narasumber. Disilakan Pak. Terima kasih. Baik, Ibu-Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertama saya harus mengapresiasi UIN melalui Lembaga Penjaminan Mutu yang telah mengundang untuk kesekian kalinya. Sejarah keterlibatan di UIN memang cukup lama ya, mulai dari FEBI dulu, dari zaman dekan Bu Dr. Kedaria, 4 program studi di FEBI waktu itu kita berjibaku sampai sampai submit dokumen, kemudian lapor Pak gagal unggah gitu. Jadi saya balik lagi ke kampus udah jam 11 malam Pak itu gitu, ya. Sampai kita pastikan dokumen unggah dan alhamdulillah sepertinya sesuai dengan target dekan waktu itu. S1 ekonomi syariah dapat A, kemudian 2 D3 dapat B ya, meskipun akreditasi pertama waktu itu juga surprise, dan yang terakhir S2 ekonomi syariah dapat B. Kemudian ada juga interaksi dengan FUSPI waktu itu dan dapat A juga, kalau nggak salah dengan syariah juga ya, sempat syariah. Kemudian dengan tarbiyah, entah saya juga nggak ingat lagi dengan siapa saja di UIN, tapi saya sangat senang bisa berinteraksi dengan kawan-kawan semua. Baik, Bu Indra mengasih saya tema yang sangat berat pagi ini. Kok tidak sesuai dengan surat undangannya gitu ya, undangannya. Terus kok tiba-tiba menjadi akreditasi internasional gitu. Oh, itu memang pesan sponsornya begitu, Pak. Jadi kebetulan ini saya mencari yang setara dulu ya. Jadi saya carikan di UIN Jambi.
Baik, apa sih akreditasi internasional ini? Ya, akreditasi internasional tentu akreditasinya dilakukan oleh lembaga internasional, tetapi ada syaratnya lembaga ini diakui oleh kementerian. Nah, di kementerian ini diaturnya dalam keputusan Menteri nomor 83 P/2020 tentang lembaga akreditasi internasional. Nah, banyak sekali pertanyaan yang waktu itu mencuat ya. Apa memang perlu ya akreditasi internasional? Apakah dengan terakreditasi secara internasional itu terus serta-merta kita mendapatkan mahasiswa asing gitu ya? Mas, ini saya off kan aja ya, karena agak sedikit mengganggu traffic saya. Biar saya gerakkan manual saya. Oke, banyak pertanyaan waktu itu. Kalau sudah terakreditasi nasional, apakah terus serta-merta kita dapat mahasiswa asing? Atau kita juga bisa mengajar di perguruan tinggi luar negeri gitu ya? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di awal-awalnya. Jadi dengan terbitnya ini kemudian Ban PT juga menerbitkan surat keputusan yang menjembatani keputusan menteri ini dengan implementasi di sistem pemeringkatan Ban PT khususnya. Jadi ada pengakuan akreditasi internasional setara dengan akreditasi unggul di Ban PT. Jadi Ibu Bapak, peluang unggul itu bisa dua kalau sekarang ini. Ibu Bapak mengajukan dokumen akreditasi APS 4 ya, atau APT 3 ke Ban PT. APS 4 lah kalau kita bicaranya sekarang di level prodi. Kemudian Ibu nilainya 361, memenuhi syarat peringkat unggulnya. Kalau prodi itu ada 4 ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi sekarang kalau mau memetakan nah ini ada kesulitan tersendiri sebenarnya. Ibu Bapak yang sekarang sudah terakreditasi A prodinya, itu tidak bisa, sepanjang yang saya tahu ya, tidak bisa mengajukan reakreditasi dengan APS 4. Ya, tidak bisa. Jadi yang memungkinkan itu adalah proses pemantauan sekarang ini ya, posisi sekarang ini. Yang A itu hanya bisa melalui PEPA ya, PEPA. Nah, PEPA ini adalah mesin dengan mesin Ban PT dengan mesin PD Dikti. Nah, cuman saya nggak ngerti Bu ya, karena UIN ini berada di PT KIN, apakah PD Diktinya itu PD Diktis ya, saya juga nggak tahu. Bukan PD Dikti ya Pak ya, PD Diktis gitu, ada S-nya ya. Kalau nggak ada S-nya nggak dingin dia Pak. Ya, PD Diktis ya. Tapi lupakan saja. Ini komunikasinya adalah mesin dengan mesin to machine. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan, mesin ini nggak bisa kita intervensi gitu ya. Itu kan nggak mau dia. Nanti tergantung sintak mesin dengan mesin. Nah, ini yang berbahaya sekarang saat ini ya. Banyak sekali perguruan tinggi dan prodi yang agak termehek-mehek juga dengan sistem ini. Resikonya apa? Kalau Ibu Bapak yang sudah A, itu nanti tolong diingat saja, dalam waktu 1 tahun sebelum expire, Bapak akan Ibu prodinya akan masuk di dalam proses pantau. Ya, proses pemantauan. Nah, proses pemantauan ini menghasilkan beberapa kemungkinan. 1, prodi Ibu Bapak dianggap lulus, ya, dianggap lulus pemantauan 1. Nah, kalau lolos pemantauan 1, Ibu Bapak diperpanjang, ya, diperpanjang tanpa syarat, tanpa syarat untuk masa 5 tahun. Nah, ini saya kurang tahu persis rule-nya di DE ya, di Dewan Eksekutif. Apakah yang dari A, kalau dia lulus pantau, itu diperpanjang A lagi, atau diperpanjang sambil dinaikkan ke unggul? Ya, ini yang saya belum tahu rule of the game-nya ya, Bapak sekalian. Nah, tapi yang pasti Ibu Bapak tidak bisa mengajukan dokumen akreditasi 9 kriteria. Nah, yang menjadi data kunci dari 2 sistem itu sama. Pertama adalah jumlah doktor. Yang kedua
jumlah jafung dosen minimal lektor. Oke. Nah, yang ketiga itu lulusan, Ibu Bapak sekalian. Ya, jangan sampai nanti data lulusan Ibu trennya begini. Ini bahaya sekali nanti. Oke. Untuk lebih lanjut nanti saya akan bicara tersendiri di PEPA. Tapi karena ini mesin dengan mesin, dipastikan Ibu Bapak yang sekarang prodinya A, pastikan kalau bisa ya, doktornya itu sekarang ini posisi di PD Diktinya itu minimal 40%. Doktor loh ya, bukan di TPS yang Ibu buat di dokumen APS ya. Ini yang ada di PD Dikti. Nah ini suka diakalin kemudian sama perguruan tinggi. Ya Bu ya, ya akal-akalin gitu ya. Nanti jelang-jelang itu dokter di sini dipindahin ke sini gitu ya. Cucuk cabut jadinya ya. Ini berbahaya juga Ibu Bapak sekalian. Benarnya ya. Jadi nanti tugasnya Pak Ketua Pak Kalem ini juga memastikan ya Pak ya, akuntabilitas dan kredibilitas dosen dokter di setiap prodi, tapi usahakan minimal 40%. Kemudian jafung lektor ya. AA tidak dihitung Bu, karena masih ahli dia. Jadi yang kita hitung lektor kepala dan guru besar yang ditempatkan di home base. Ya, jadi ini basisnya home base Pak nanti, bukan di TPS di laporan akreditasi. Ya, nah ini yang A atau B atau baik sekali yang umurnya 1 tahun lagi expire, tolong hati-hati di sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak bisa disetarakan unggul kalau punya akreditasi internasional. Nah inilah yang sebenarnya keuntungan untuk memanfaatkan keputusan Menteri nomor 83 ini. Tentu saja akreditasi internasional ini adalah sebuah rekognisi ya. Kalau di website kita gitu ya, winrf.ac.id gitu ya. Nah, nanti ada Mas Ulil nih, mungkin tugasnya nanti ya web developernya ya. Ada sebuah slot menu di situ, internal accredited gitu ya, atau international accreditation gitu. Kalau kita klik, gitu, muncullah nama prodi yang internationally accredited ya, Mas Ulil ya. Buatin siap-siap aja, buatin slot di webnya WinRF, WinRF ya, atau WinRafa tadi, WinRF ya, WinRafa atau WinRF saya nggak ingat tadi. .ac. Nah, inilah rumah Ibu Bapak sekalian. Saya perhatikan perguruan tinggi yang sudah mulai ramai dengan akreditasi internasional, mereka menyiapkan versi Inggrisnya minimal. Karena WinRafa ini punya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ini menarik seperti yang saya lihat di UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga webnya sudah 3 bahasa Pak, satunya Arab. Nah ini siapa yang Pak Ustadz tadi, yang LCMA tadi mungkin nulisnya gitu ya, udah. Saya kira ngetik dengan skrip Arab kan ada ya menunya ya. Nah coba nanti digagas Pak, mulai dari konten bahasa Indonesianya pindah ke konten bahasa Inggrisnya, di konten bahasa Arabnya. Ya siapa tahu nanti dapat mahasiswa dari Arab gitu ya. Mahasiswa dari Arab mau belajar Arab di UIN kan hebat sekali ya, bingung gitu. Itu salah satu ya. Jadi sebenarnya meskipun kita sangat berharap dengan akreditasi internasional itu barangkali ada mahasiswa asing yang tertarik ke kita, tapi mungkin lebih kepada kita sudah berproses dengan standar internasional. Itu barangkali yang lebih pokok. Oke. Ini salah satunya ya, atau salah 4-nya, recognize. Nah, yang asik katanya gitu ya, katanya dosen asing bisa mengajar, dan ini memang ada peluang Bu Bapak sekalian. Dosen asing mengajar di kampus. Nah, cuman waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol, kalau dosen asing dibayar pakai dolar, kita dibayar pakai rupiah kan, gitu persoalannya. Sama-sama 1.000 Bu, waktu diuangkan beda 16 kali kan. 16.000 beda. Ibu 1.000, dia 16.000 kan gitu. Nah ini yang mungkin juga jadi pertimbangan. Tapi di swasta sudah besar Pak. Ya, kayak Prasetya Mulia, PH ya, itu mereka sudah menggunakan dosen asing dan dibayarnya pakai rasa-rasanya sih pakai dolar mereka.
Kalau dosennya dari Eropa dibayar pakai euro, gitu ya. Dosen kita sementara tetap dibayar pakai rupiah dengan ringgit, gitu. Ya, jadi ini mungkin gitu ya. Nah, pertanyaan, apakah kampusnya lebih meningkat? Tentu harapannya iya. Bayangkan kalau misalnya gitu, misalnya di awal Pak Kalem sudah menata nih, ini sekarang 23, perlu waktu 1 tahun untuk menyiapkan baseline gitu ya, foundationnya Pak ya, menuju 24. Bapak pokoknya 1 Agustus harus sudah ada, misalnya gitu. Tadi kan 1 tahun nih. Nah, 1 tahun ini kan perlu pemetaan Bapak sekalian ya. Tadi sudah disampaikan ada 7 plus 17 ya Pak ya. 7 plus 17 yang unggul dan yang A. Yang ini punya potensi. Pak, kami akreditasinya B, boleh dong gitu. Kami boleh dong dipertimbangkan. Itu terserah kepada pimpinan dari strategi pengembangan yang diinginkan. Karena syaratnya itu terakreditasi, Bu. Tidak unggul lebih bagus, A beneficial, B bukan berarti not possible gitu kan. Nah, boleh saja Pak, boleh saja ya. Kalau B mau maju silahkan. Yang penting adalah nanti ada hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ini Bu Bapak yang ada di dalam keputusan Menteri tadi. Jadi ini yang saya juga agak nggak ngeh gitu ya, bahwa ternyata ada lembaganya, ada agensinya, gitu. Jadi seperti ASIIN, BPA, AHAS itu agensinya, agensi di bawah EHAR, European Quality Assurance Register for Higher Education. Ini yang paling banyak diadopsi di Indonesia, EHAR, ya. Nah, dan bidangnya tentu jadi umum ya, karena FIBA itu bidangnya adalah bisnis, manajemen atau ekonomi ya, itu FIBA sesuai dengan namanya. Ada yang lain-lain, ASIIN ada di sana. Nah, ASIIN lebih banyak peluangnya. Kalau kami seperti kami di Unsri, ASIIN jadi pilihan karena bisa dibuat klaster dari kelompok natural science atau dari kelompok engineering atau kelompok matematika. Nah, itu bisa. Jadi kawan-kawan dari MIPA saat ini sedang menggagas juga menuju akreditasi internasional di bawah ASIIN karena mereka di natural science and mathematics. Nah, engineering pada umumnya itu kawan-kawan di Fakultas Teknik lebih memilih ke IAB, Indonesia Accreditation Board of Engineering, lebih memilih ke sana. Kemudian di FKIP kawan-kawan memilih ke AHAS, bukan AKAS Bom Oku ya, AHAS. Ini saya tunjukkan. Nah, ini banyak sekali dan ada yang secara khusus itu bidangnya kesehatan, ada yang bidangnya khusus di arsitektur. Ini seperti lihat di Canberra Accord ya, Seal Accord komputer. Kemudian ada juga yang bidangnya khusus kedokteran, Royal Chemistry ya, RCA itu Royal Chemistry ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi nanti mungkin Pak Kalem langkah pertama memetakan bidang, memetakan kekuatannya gitu, yang A sama unggul di mana saja. Kalau nanti mau dijadiin klaster, itu klaster apa saja. Karena menjadi klaster itu lebih murah Ibu Bapak sekalian. Ya, lebih murah. Jadi kalau misalnya basic prodiknya kita katakanlah 10.000 euro gitu ya. Terus tambahan setiap prodiknya 2.000 euro, bukan 10 gitu bukan. Ya, saya lupa angka pastinya. Tapi karena kami di ASIIN di program studi itu biaya awalnya 19.720 euro, 320 juta untuk menyiapkan 5 prodi. Itu uang semua Bapak. Saya perlu mengingatkan bahwa ini uang semua Bapak ya.
ditambah 500. Itu untuk traveling cost-nya saja, untuk tiket pesawat. Karena mereka traveling di kelas bisnis. Terus ditambah 3 orang panel Indonesia. 1 akademisi, 1 praktisi, 1 mahasiswa. Nah, dari menarik loh Pak, yang ABES itu. Iya. Boardnya itu juga berbahasa Inggris kok, nggak ditulis huruf kanji nggak ya? Udah nggak kanji lagi lah pokoknya. Menarik, karena saya sempat ya meskipun sekilas gitu ya dengan program Magister Manajemen kan sudah terakreditasi A, kemudian ABES 21, kemudian sekarang akreditasi unggul Lamemba. Itu berdarah-darah Bu, mendampinginya Bu. Tapi saya nggak sempat berdarah, cuman kerjaan. Minta ampun, minta ampun. Kerjaan di Lamemba kemarin. Nah sekarang dapat tugas dari Dekan untuk mendampingi Doktor Ilmu Manajemen dengan S1 Ekonomi Pembangunan. Kedokteran tidak pernah meminta lagi karena sudah punya asesor khusus PTKes. Dulu sempat mendampingi 4 dokter spesialis di awal akreditasi PTKes. Dan alhamdulillah mereka semua dapat. Jadi saya terkenal Pak di kedokteran ini sendiri. Iya, sama. Jadi kalau ke dokter mata bisa gratis. Ya, saya tidak memanfaatkan, cuman mereka kadang lihat muka saya sudah ngapain Pak? Berobat ya Pak. Baik, ini IABI. Nah, ini yang ASIN. ASIN ini kalau bahasa aslinya seperti yang di bawah. Saya sendiri nggak bisa bacanya. Akreditium susah sekali nyebutnya. Ya maksudnya badan akreditasi teknik, dan ada itu ya engineer kan ya, teknik gitu ya, informatik itu, dan informatika, naturwissenschappen ini ilmu pengetahuan alam, matematik. Ini artinya ASI ini sebenarnya terbuka sekali juga untuk teknik dan informatika. Meskipun kawan-kawan di Indonesia mungkin lebih suka, saya bilang tadi, mereka lebih suka ke IABI gitu loh ya, daripada ke ASIN. Kok ASIN sih? Kok ASIN? Kapan manisnya? Gitu. Suka dipleset-plesetkan ya, mungkin karena udah pening gitu, suka dipleset-pleset. Nah, yang menarik tuh Bapak dari pengalaman ikut mendampingi kawan-kawan di ASIN ini adalah instrumen atau dokumen yang diperlukan dalam rangka menyusun LED ya, atau SAR, Self Assessment Report, itu sudah sangat tertuntut. Dan nanti Bu Bapak mesti perhatian betul panelnya Bu Bapak ya, karena di ASIN ada banyak panel, belasan panel, dan harus dipastikan Ibu Bapak mengerjakan PEO-nya itu di panel yang tepat ya, seperti kami itu di panel 13 ya, seperti itu ya. Dan ini juga menarik kalau menurut saya, meskipun awal yang paling berat itu adalah awal menulis kalimat pertama gitu Bapak sekalian. Kalau instrumennya ya segitu-gitunya aja gitu. Nggak aneh, tapi karena sepertinya ada batasan jumlah halaman ya, saya kurang tahu persis Pak kemarin. Ada maksimum kayak di Ban PT lah, maksimum 150 halaman gitu loh. Nah ini maksimum berapa ya? Mungkin 60 halaman atau berapa gitu. Nah resikonya ketika kami mengajukan 5 prodi dalam satu klaster, maka informasi 5 prodi itu harus sudah terkondens di laporan SAR yang jadi satu itu Pak. Laporannya tidak satu-satu Ibu Bapak ya, tidak satu-satu, tidak agribisnis satu laporan SAR, itu enggak. Jadi kita menulis 5 prodi dalam satu klaster itu di dalam satu laporan SAR. Nah, itu yang kemarin sudah agak berat di sana karena dari awal sampai akhir, dari visi misi sampai dengan apa istilahnya RPS lah, gitu katakanlah dalam bentuk RPS ya. Ada modul handbook, ada staff handbook gitu ya. Dan ini hal-hal mendasar di program studi. Ini ABES, yang kalau kawan-kawan ada yang ingin misalnya. Ini juga ada yang menarik ya, ABES ini. Orang timnya harus ke Jepang gitu ya. Atau orang Jepangnya ke Indonesia.
Tapi kebanyakan orang kita yang ke Jepang, dan mereka senang-senang aja, karena sambil jalan Pak. Ya biasanya gitu, pergi ke, yang habisnya mah alasannya aja Pak, alasannya aja. Di Jepang dipilih waktu sakura berbunga Pak. Wah itu yang menarik kita. Ya dipilih lagi Jepangnya waktu sakura berbunga, jadi mereka mendapatkan multiple benefit dari kunjungan. Alhamdulillah kemarin APES-nya diperpanjang. Kemudian ada ASIK juga, ini beberapa contoh. Ini FIBA A saja ya. Nah, seperti namanya dari FIBA A ini adalah untuk bidangnya tersendiri. Kebetulan saya juga nggak ngerti ya, apakah memang Jerman itu sangat populer dengan quality assurance itu, sehingga mungkin sekitar 15 agensi rumahnya ada di Jerman, ada di Cologne, ada yang di Bonn, ada yang di mana gitu ya. Nah ini FIBA A. Tapi kalau saya perhatiin FIBA A seperti yang disampaikan di sini kurang lebih 9 bulan. Kasus di kami ini sudah hampir 2 tahun ya baru ada, karena kemarin ada sedikit masalah di COVID ya di awal-awal kemarin. Kemudian mereka ternyata sedang high load gitu di sana gitu. Karena kan konsumennya bukan Indonesia saja, Timur Tengah dan sebagainya. Menarik kalau kita masuk di www.echar.eu itu ternyata banyak sekali ya by country gitu siapa. Kemudian seperti di ASIN report ini ada visitasi yang disebut dengan panel expert, kemudian didampingi oleh representasi praktisi industri, mahasiswa maupun ekspertis dari universitas di Indonesia. Kebetulan yang akan datang ke kami itu dosen dari Universitas Jember yang akademisi ya. Mahasiswanya dari UGM, yang praktisinya dari PT Akademi. Ini Korea, ini arsitek khusus kalau memang ada, dan yang chemistry ini. Nah, ini link dari www.echar.eu, Bapak. Ada 29 sebenarnya yang kalau saya masukkan Indonesia gitu ya, country Indonesia 29. Cuman yang satu itu adalah Catholic University de Murcia. Aslinya ada di Spanyol tapi dia punya kantor di Jakarta. Jadi sebenarnya Indonesianya itu 28. Nah, dari 28 universitas itu agensinya itu seperti yang ditampilkan di sini. HPGS ini hanya Universitas Indonesia. Ya, EG Austria ini saya lupa, mungkin jangan-jangan itu juga. Nah, kalau dari tampilan ini tampaknya gitu ya, tampaknya ASIN sekarang sedang populer di Indonesia. Ya. Mungkin kalau dia tahu ya ASIN, oh ASIN ya, terus dia buat agensi baru itu Anis. Anis ya, mungkin Manis ya, yang cocok Manis gitu ya, mungkin ya. Pahit Bapak gitu. Ya. FIBA cukup populer, tapi ini kelihatan, ini gampang kalau Ibu nanti masuk di www.echar.eu by country search, nah muncul. Nah ini misalnya Universitas Jambi gitu ya, diklik gitu ya, ada ya Jambi ya. Jambi misalnya kita klik, nah, nanti dia muncul yang Jambi itu prodinya apa saja yang diakreditasi. Ini yang 28 yang sudah listing. Universitas Islam Malang itu bukan Universitas Negeri Islam Negeri Malang loh ya, bukan ya, karena ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Islam Malang, tapi bukan Universitas Islam Negeri Malang loh ya, kan? Berarti UIN-nya belum ada itu Bapak sekalian. Ini yang saya sempat bingung ya, saya coba search rumah-rumah yang ada gitu ya, tapi karena waktunya terbatas saya belum bisa. Di Sumatera yang sudah masuk Andalas, kemudian UNP Tes Negeri Padang, kemudian mana lagi? Jambi ya. Nah, Unsri pun belum listing di sini. Ya, harusnya sudah masuk karena akasnya sudah ada. Saya tanya wadek satunya, akasmu belum masuk di Echar. Mungkin
Ya mungkin perlu waktu ya Bu ya untuk accepted dan broadcast gitu ya. Tapi saya harusnya ada loh di daftar ini, Unsri masuk gitu. Karena AKAS-nya ada. Ya, AKAS-nya 3 prodi yang sudah masuk. Jadi ini posisinya Bu Bapak sekalian. Dan kebanyakan yang universitas negeri, UPI, ya ini semuanya di AKAS yang masuknya. Ya, jadi ada Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri apa lagi ya? UPI ya. Nah, satu lagi yang juga tapi nggak muncul di sini itu Universitas Pendidikan Ganesha. Ini satu UPI Undiksa ya, Universitas Pendidikan Ganesha ini di Singaraja Bali. Jadi kalau kita lihat memang proporsinya masih negeri yang kebanyakan. Nah, ini mungkin bisa dijadikan referensi seperti yang saya sampaikan tadi, pilihannya mungkin the top 3 ya kalau kita ngikutin ini. Tapi ini kan kembali ke universitas. Ya, kalau ngikuti polanya tentu ini sangat jelas ya sebenarnya ya. Kawan-kawan ekonomi manajemen akuntansi itu pasti larinya ke FIBA. Kemungkinan bisa. Yang pendidikan tadi saya juga nggak ngerti kenapa kalau kawan-kawan di education itu memilih ke AKAS ya, ada sesuatu pasti di AKAS itu. Biasanya juga ada getok tular ya, oh di situ enak. Biasanya gitu ya, biasanya. Ya. Kita juga waktu menetapkan untuk memilih ASI itu juga cukup alot Ibu Bapak sekalian, resistensinya cukup tinggi ya. Karena apa? Yaitu tadi mindset, ngapain ya, ngapain ya. Nah, tapi karena akreditasi internasional itu adalah tuntutan di IKU 8 kementerian, itu jadi kontraknya antara rektor sama menteri lewat dirjen. Ya suka nggak suka perguruan tinggi, ya khususnya PTN bisa memenuhi itu. Kalau kayak nol terus kan. Nah, kami itu 64 ya kalau saya nggak salah ingat data dikti kami 64 prodi S1. Nah, kalau kontraknya 20% Bu, berarti kan minimal 12-an prodi kan Pak, harus ada akreditasi. Ya selama itu nggak tercapai ya delta gold standarnya nggak pernah tercapai. Itu kami kena Bu, IKU 8 itu kena. Yang kedua IKU 3. IKU 3 itu dosen berkinerja tridharma di luar kampus. Sebenarnya kami punya justifikasi, dosen yang suka di luar gitu ya, dosen yang biasa di luar itu nggak boleh ditahan kalau sekarang, karena kalau dilaporkan itu bisa menjadi kontribusi. Yang salah itu dosen biasa di luar tapi nggak jelas di luarnya di mana. Nah ini yang ya Pak. Tapi kalau saya lapor Pak, saya selalu lapor dan saya mengisikan di sister BKD. Nah itu penting juga nanti Bu Bapak tahu ya. Pak Ketua nih ditugaskan ke Papua misalnya, Pak nanti tulis di sister BKD-nya itu di riwayat pekerjaan. Itu alhamdulillah saya punya kontribusi di sana dan saya tidak pernah dimarahi. Mereka tahu persis saya jalan kemana, berapa lama, dengan siapa itu mereka tahu. Itu dengan siapa? Maksudnya naik apa gitu ya? Naik pesawat atau naik kereta. Jadi saya tidak pernah menyembunyikan aktivitas di luar. Ini kan kawan-kawan juga ada yang di kantor dicari nggak ada, di kantor luar nggak ada. Jadi ya ini ada di mana? Ini yang kacau. Tapi kalau Ibu Bapak melembaga, tercatat, diketahui oleh pimpinan, sebenarnya itu bisa dilaporkan bagian dari IKU 3 sekalian ya. Nah ini mudah-mudahan ini juga memicu ya, karena PTN Indonesia kan ratusan, PTS apalagi ya. Nah, ini dari 28 itu ternyata 20 ada akreditasi aslinya. Itu nanti kalau kita klik dia tag gitu, nanti prodinya keluar prodi apa yang dia sudah terakreditasi. Cuma saya tidak membuat kompilasi ini, tapi Ibu Bapak yang punya. Ini
Ini di IAB ya, ini contoh summary di IAB. Unsri ada IAB masuk 2. Ya, inilah modal dasarnya Unsri di pelaporan pindai scan itu ya. Rektornya udah muncak-muncak aja. Ya, terus ini yang lain juga ada ya. Misalnya di UII ada IAB ya. Contoh saja. Kemudian saya coba cari yang lain ya, yang Andalas ini. Andalas ada 4 ini. Ya, sebenarnya terbuka sekalian. Tapi umumnya di engineering Pak, di computing kurang banyak gitu ya. Saya nggak tahu apakah computing terus ngambil ke ASIIN juga gitu ya, atau ke akord yang lain bareng. Nah, tadi mohon maaf karena saya updatingnya tidak benar-benar hanya mengikuti yang di Ban PT. Mohon maaf tidak mengikuti update selanjutnya, tapi ini adalah data dari Winrapa yang sudah unggul ilmu perpustakaan, jurnalistik, IAUD ya, IAUD, kemudian politik Islam dan SPI. 2 lagi apa ya Pak? Oh, S2 mungkin karena saya ya mungkin saya tutup di strata. Oh ya betul, saya nggak strata semua, betul. Saya pilih S1 nya ya, karena saya pikiran tadi kalau ini kan akreditasinya S1 Pak. Jadi saya fokus datanya di S1. Terima kasih ya. Kemudian A, ini S1 nya ada 14, tapi kalau ditambahin yang lain tadi jumlahnya 17 ya. 17, jadi 24. Nah, 24 inilah yang sebenarnya modal dasar Ibu, plus ini ya. Ini plus ini 2 baik sekali, 14 B ini yang S1 ya. Nah, berarti kan 5, 14 tambah itu kan dikurangi 47 itu kan sudah S1 S2 kan? Betul ya? 47 ya? Seluruhnya kan? Ya, S1 S2 mungkin ada S3 kan? Nanti ini hanya untuk yang S1. Ini modal Ibu Bapak sekalian. Ya, artinya apa sekarang? Tantangannya apa? Kalau begitu, masing-masing usul atau masing-masing dipaksa? Ibu Bapak lebih suka mana pilihannya? Voluntary atau dipaksa? Pilih mana Bu? Pilih yang sulit, sama-sama sulit Bu. Ya. Karena mutu memang awalnya dipaksa, jadi terpaksa, jadi terbiasa, jadi bermutu. Emang ya terpaksa nih Pak Ketua Lembaga agak-agak maksa, tapi maksanya kan rasional ya, berdasarkan kekuatannya. Sepanjang yang saya tahu di dokumen asesmen itu, di SAR-nya itu, mereka tidak menanyakan loh ya, mereka tidak menanyakan doktormu berapa. Sepanjang yang saya tahu di instrumennya mereka itu tidak menanyakan how many, what is the percentage of your doctoral staff, itu nggak ada ya. Jadi sebenarnya kalau Ibu Bapak menyiapkan diri untuk akreditasi internasional, tenang-tenang saja. Prodi yang nggak ada dokternya tenang-tenang saja, nggak apa-apa. Tapi kalau saya perhatikan antara gini, sebentar ya. Waktu kita akreditasi A, B, C, Ibu Bapak sekalian, ada nggak syarat jumlah dokter? Ada. Waktu ABC, waktu masih peringkat ABC, Enggak ada. Masih ingat nggak? ada lebih bagus, nggak ada nggak apa-apa. Transisi. Iya. Nah, tapi skor itu tidak misalnya gini. Syarat utama. Skornya hanya 20%. Tidak membuat Bapak yang skor totalnya 361 terus nggak jadi A, kan nggak jadi. Nggak ada toh. Nah, kan berbeda dengan sistem yang baru. Sistem yang baru Ibu 361, dokternya 30% kan nggak jadi unggul kan? Nah, itu yang jadi persoalan.
Jadi di instrumen akreditasi internasional ini sepanjang yang saya tahu, contohnya untuk ASEAN itu tidak ada matriks penilaian yang mengukur berapa persentase staf yang doktor, itu tidak ada. Jadi artinya apa? Ibu bapak yang sudah A, kebetulan prodinya setelah dipetakan, nanti Pak Kalem dipetakan ternyata dokternya nggak mencapai kriteria unggulnya BANPT misalnya 40% gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ibu bapak punya apa namanya, langkah terukur sistematik apa yang harus disiapkan pertama. Ya, tentu karena ini banyak pilihan, ada eloknya kalau LPM juga melakukan surving gitu ya, nanti searching dan surving menelusuri cerita-cerita keberhasilan akreditasi internasional di berbagai prodi, di berbagai perguruan tinggi. Saya juga masih penasaran kenapa data di UIN itu tidak banyak gitu loh ya. Kan dari data EKAR tadi itu kan tidak ada satupun yang dari UIN kan. Mungkin Syarif Hidayatullah misalnya sudah ada, tapi lembaganya apa atau agensinya apa, ini yang saya tidak bisa menarik data ini. Ya, ini yang mungkin langkah pertama supaya nanti ibu bapak punya wacana, ya, punya wacana. Pertama, sudah menyatukan tekad bahwa kami berkomitmen semuanya untuk terakreditasi nasional, internasional. Berkomitmen itu. Nah, soal dengan apa nanti dilihat skenario-nya. Oke, kamu yang kelompok tarbiyah dengan AKAS ya. Nanti fokusnya belajar instrumen AKAS gitu. Nah, kawan-kawan dari FEBI diarahkannya ke FIBA A. Misalnya ya Pak ya, FIBA A. Jadi mereka belajar instrumen FIBA A. Yang engineering, natural science, saintek dan sekelompoknya belajar ASEAN misalnya. Nah, Pak, kami yang kelompok misalnya pemikiran Islam dan sebagainya ini, yang sosial humaniora masuk kemana gitu? Boleh nggak masuk AKAS? Lihat, di AKAS itu ada contoh yang historis gitu Pak. Ya, program studi sejarah Pak ada juga di situ. Artinya ada peluang, dan mungkin juga biaya proses ini juga jadi pertimbangan ya. Ada yang cukup murah ya dari kelompok itu. Tapi pasti Pak, semuanya pasti ada panel, dan sangat disarankan desainnya nanti per klaster, jangan satu-satu, terlalu mahal kalau untuk satu-satu. Ya, jadi dipastikan dulu misalnya dari tarbiyah mana yang paling kuat. Kalau tadi PIAUD misalnya ya, ya misalnya dari PIAUD sudah unggul. Nah, kalau sudah unggul ini mau unggul dengan internasional atau gimana nih? Yang unggul-unggul ini masih tetap mau internasional supaya unggul secara internasional atau gimana? Desainnya Pak. Ini kan sudah unggul. Kalau Bapak Ibu akreditasi internasional, terakreditasi, accredited, sudah dapat unggulnya sebenarnya. Tapi nanti beda di kodenya Pak. Nanti ada di situ akred gitu. Ini kalau ini kan AK strip S ya. Nah, nanti kalau yang unggul melalui konversi akreditasi internasional, kode di SK-nya ada akred, internasional akred gitu. Ini kan S ya Pak ya. Nah, itu ada kodenya yang berbeda. Kemudian yang A tentu ada peluang kan, yang akreditasi A itu. Dia jadi unggul karena penyetaraan akreditasi. Itu yang menjembatani antara Kepmen 83 tahun 20. Yang dituangkan dalam SK-BANPT. Nanti ada prosedurnya sendiri, ada prosedur pengajuan penyetaraan akreditasi internasional ke predikat unggul. Saya kira tidak ada surveillance ya, sepanjang yang saya tahu tidak ada surveillance. Artinya ada dokumen yang diunggah saja, kemudian mungkin ada pemeriksaan substansi dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah yang penting untuk dimulai ya. Kemudian ada juga beberapa materi yang sebenarnya untuk bacaan
sambil makan siang gitu ya. Karena secara Ibu Bapak sekalian, roadmap akreditasi internasional itu sudah cukup lama ya, tadi saya kirim itu dari tahun 18 ya, Pelmawa itu memfasilitasi hibah akreditasi internasional sudah ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Bayangkan gini saja lah. Kalau kita tanya, ini pertanyaannya tuh bisa dari sangat awal gitu Bapak ya sekalian ya. Bisa sangat awal mulai dari visi misi. Dari visi misi tujuan pendidikan. Ya. Ini sebentar saya izin tuh scroll, saya cek dulu ya. Kita buka dulu. Pertanyaannya itu bisa mulai dari visi misi, ya, mulai dari visi misi sampai nanti ke PS. Nah, karena ada keterbatasan halaman yang harus diunggah kirim ke mereka, itu maka sebagian dokumen itu disajikannya dalam bentuk link, dan harus dibahasa Inggriskan semua. Ini yang lumayan costly juga Pak. Iya, termasuk skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa yang dijadikan contoh, nah itu juga diinggriskan. Oke. Saya tampilkan, tapi saya tidak share karena ini masih dokumen negara. Mohon maaf. Belakang ini 37 halaman ya. Ini ada 5 program studi, agribisnis, THP, teknologi hasil pertanian, agronomi, proteksi tanaman, dan jurusan saya soil science. Iya, satu klaster 5 prodi. Saya lupa. Kayaknya nggak boleh lebih dari 5. Nah, kalau lebih dari 5, crowded. Ya, kayaknya kemarin kami minta 5 itu request khusus deh. Kayaknya. Nah, tadi, nah inilah yang kami harus salut ke ke Wadek 1 kami, Prof. Fili Pratama. Yang dia lakukan mungkin agak sedikit berbeda dengan fakultas lain. Beliau bersedia membuat grand design-nya dulu, master konsepnya dulu. Jadi nanti kita melengkapi Bapak sekalian. Memang harus begitu kelihatannya strateginya. Tidak bisa kita membiarkan prodi nulis sendiri-sendiri. Harus ada grand design dan kita tambahi. Tapi pertama sekali tolong tanya dulu gitu loh, Bu Rektor, beneran nih kita mau maju, berapa duitnya gitu ya. Kalau sekarang belum sampai nulis itu, berarti Pak Kalem tahapan sekarang kan baru menata ya, menapak gitu, dan sorting ya, penjaringan dan penyaringan prodi nih, siapa yang mau maju kan gitu. Terus ditanya prodinya, jangan sampai Bapak menetapkan prodinya nggak sanggup, ini juga nggak mungkin jalan nanti. Benar-benar harus ada 2 arah, komitmen bersama. Kalau saya tanya, Ibu dari prodi apa Bu? Ya? Hukum Ekonomi Islam. Oh, syariah, hukum ekonomi syariah. Jadi fakultasnya apa? Syariah. Oh, hukumnya atau ekonomi? Hukumnya. Oke. Ibu akreditasi? A kan kemarin ya? A. Terus Ibu sekarang disuruh internasional, sanggup nggak? Ayo jawab. Oke, sekarang dengan kesadaran pribadi, dengan ini saya ingin tahu, tolong tunjuk jari gini ya. Oh enggak, kalau gini nanti afiliasi partai. Tunjuk tangan. Siapa di antara ibu bapak yang punya keinginan kuat prodinya terakreditasi internasional? 1, 2, 3, silakan.
Tuh nggak ada Pak. Wah gimana nih Pak kalau sekali lagi saya tawarkan. Iya. Bahasa Inggris nih. Ya. Oh pertanyaannya diubah ya. Pertanyaan diubah. Siapa yang ingin terakreditasi internasional? Wah ini tantangan ini Pak kalau harus dilakukan survei pendahuluan ini. Ya, untuk menangkap kesiapan ya. Tapi betul Ibu Bapak, saya harus jujur bercerita, ini butuh effort yang luar biasa ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Wadik 1 kami itu triknya bagus. Jam 8 malam HP-nya dimatikan Pak. Dia tidak diganggu oleh, tapi nanti subuh, sebelum adzan subuh itu WA-nya sudah mulai keluar ya, jadi malam dia matikan, komunikasinya mulai pagi, dan itu ya bisa panjang, bisa berulang-ulang ya. Capek juga kami ngeladeninya itu, kan dia gayanya gaya cepat gitu ya orangnya. Bang ini harus Inggris kan? Terus pertanyaan, Bu, Inggris kan ada ongkosnya. Ongkosnya dari mana? Tanya Wadek 2 gitu. Kalau sudah uang yang ditanya Wadek 2 gitu. Wadek 2 nanti dulu tanya dekan gitu. Wah, bener-bener akhirnya ya. Ya ini adalah maaf saya izinkan dulu ya. Bapak sekalian, ini hanya 37 halaman. Ini listnya, list seperti di guideline. Jadi modelnya kami begitu ya. Kita tidak mengubah ini, kita gunakan aja ya, kita gunakan pointernya ke A, B, C dan seterusnya. Ibu Bapak lihat kriterianya, self assessment sialnya ini, konsep, program, nama, kurikulum, admission. Ini belum, seperti di sini kurikulum ini hanya menyatakan kurikulum versi berapa, versi tahun berapa yang digunakan, bukan isi mata kuliahnya, bukan. Nanti isi mata kuliahnya ada di link di appendix, kan ya. Terus exam yang kedua ya, coba nih. Nah, yang atas degree programnya, kriterianya ini, admission requirement. Ya cerita tentang SPMB, SNMPTN, SPMB, UM gitu di sini. Exam gimana? Memastikan bahwa exam kita itu menjawab CPL, menjawab CPMK, dan memberikan contoh kertas ujian yang sudah dikoreksi. Sampai segitunya Pak. Jadi Ibu Bapak yang akan prepare ke internasional ya, kalau itu belum dilakukan, prepare lah dari sekarang. Kalau ujian mulai tertib gitu ya Pak. Kenapa yang ini dapat 87, yang ini dapat 88? Apa bedanya? Ya, kok nggak ada mahasiswa yang dapat 100? Oh 100 itu nilai dosen ya, gak gitu nilai Tuhan kan gitu. Nah resource Pak, resource ada 2 nih ya, staff development. Nah ini baru nanti, tapi sebenarnya saya sepanjang yang saya tahu dia tidak menanyakan berapa doktormu, berapa profesormu, enggak kayaknya. Kemudian fund and engagement, nah ini kan apakah sumber dananya dari PNBP, nah, transparansi dan dokumen Pak. Nah, nanti ini hanya sampai di sini saja sebenarnya. Sekitar 30-an halaman kami menulis, sangat kondens ya. Dan ada yang karena ini dijadikan sialnya. Nanti ini kemarin ini sudah disederhanakan. Sebenarnya saya sudah melihat contoh di UNS itu sialnya agak begini, tapi kami disederhanakan saja. Oke lah, kami nurut saja ya Bapak. Ada yang tabel. Nanti Pak Kalem kalau misalnya tarbiyah nih, saintek ya, misalnya saintek mau buat gitu. Nanti mulainya mengisi yang program begini Pak, gitu. Ya, jalan study program. Nah ini mulai dari sinilah yang ini bagaimana tantangannya menulis pendek informatif. Ini ya tantangannya ada mulai di misi ini. Makanya kita menggunakan link, banyak menggunakan link. Misalnya ini visi Unsri, nggak kita tuliskan, ya kita tuliskan gitu ya, leading research based on excellence, tapi bunyinya ada di mana kita kasih link.
Sedangkan untuk visi agriculture ini translationnya seperti ini. Terus mengalir nanti sampai ke masing-masing study program itu. Nanti sebagian besar nanti akan diberikan dalam bentuk LO-nya di appendix seperti ini. Ya. Pendek, Pak. Ya. Pendek. Ya, tapi nggak boleh disalin, Pak. Mohon maaf, karena belum dirilis ya. Jadi mohon maaf betul ini. Saya hanya tampilkan apa yang telah kami lakukan selama 2 tahun. Hanya ya 2 tahun hanya jadi 37 halaman ini, Pak. Plus lampirannya loh, Pak, tapi ya plus lampirannya. Ya. Jadi ya pas lah 24 ya. 24 sekali ini. Ya, bentuknya seperti ini, jadi saya tidak mengarang. Ini adalah benar-benar apa namanya? Nih, student di luar program ini namanya student mobility. Nah, ini student mobility berarti sudah harus dicari datanya. Mahasiswa kita ada nggak di pertukaran mahasiswa? Kemarin agak rancu ya kami. Karena ada PMM, ada AIMS, ada AIMS ya, Asian Mobil. Kebetulan kita punya gitu ya di program AIMS itu ada. Ini siapa saja, misalnya ya science ini di perguruan tinggi lain ini beberapa contoh. Oke, Bapak. Jadi mau mulai dari mana? Saya kira mulai sambil duduk minum kopi, makan singkong hangat, gitu ya. Baru ditetapkan, dideklar. We have high commitment. Betul Ibu Bapak sekalian, tanpa komitmen mustahil sekali program ini. Menyadari bahwa ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan ya Pak ya. Nah, kita harapkan yang ke depan yang banyak, yang ke kiri ke kanan itu sempalan-sempalan saja. Nggak apa-apa, critical mass-nya biarin aja. Kalau Ibu Bapak ke depan insya Allah. Nah, karena nanti kalau sudah sampai ke fase visitasi seperti ini, orang pertama yang menjadi korban adalah pimpinan universitas yang utama, ya, Pak Rektor, Bu Rektor, itu yang pertama kali akan ditanyain, ya, polisinya, university developmentnya mau kemana, itu Bu Rektor yang ditanya. Ya, yang kedua yang ditanya siapa? Dekan. 3 yang ditanya Ketua Prodi. Pak, minta ampun Pak, saya bahasa Indonesia saja masih saro, ini bahasa Inggris pula ditanya. Pasti Bu, Bapak sekalian, pertanyaan itu pasti dalam bahasa Inggris gitu loh. Suka nggak suka? Ya, makanya kemarin saya diincer-incer, Bapak nanti duduk di sesi Kaprodi, Bapak duduk di sesi dosen gitu. Waduh, kayak kasihan juga Pak, karena waktu kurikulum disusun kan saya kajurnya. Jadi saya tahu substansinya. Kebetulan Kadep sekarang itu sekretaris jurusan, jadi ketua jurusan. Jadi sebenarnya secara substansi tahu, cuma ngomongnya kan susah. Jadi ya hal-hal seperti ini ya. Dan siapa mahasiswa yang akan dijadikan wakil ya, itu juga dipilih. Siapa alumni yang terpilih, itu juga alumni di dalam kurikulum yang berlaku. Ya, kemudian pengguna alumni ya tentu karena harus, kalau kami luring, jadi juga memastikan pengguna alumninya juga bisa datang pada waktu sesi. Itu memastikan. Jadi banyak hal ya, teaching methodology, ya, exam. Bagaimana memastikan exam ini bisa dibuktikan nggak secara digital, secara sistem? Kami itu hitung nilainya berdasarkan 3 komponen. Kalau disimak di PNA ada tugas, ada UAS, ada UTS, ada UAS. Terus proporsinya gimana? Bagaimana menunjukkan dengan 3 komponen itu CPL, CPMK, CPL yang dititipkan ke CPMK itu terpenuhi. Nah, itulah jadilah portofolio mata kuliah. Nah, itu juga lumayan buatnya ya, portofolio itu. Wah, itu dari 5 prodi yang diajukan, bentuknya 5 macam Pak. Ya, 5 macam. Tergantung selera yang nulis. Akhirnya, ya sudahlah, kita ikuti saja nanti bagaimana. Ya, nanti informasi yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai. Ini lampirannya banyak Bu Bapak ya. Di appendix APT tadi itu semuanya ada.
Semuanya diletakkan di Google Drive kemarin dan agak sedikit kesulitan juga. Kenapa kok di URL-nya itu kemarin kita coba gitu di URL-nya, mungkin kalau ini sudah ada Mas Udir mungkin bisa tahu ya. Bukan di bit.ly itu ya. Jangan sampai pakai yang itu gitu. Ya, kita sediakan slotnya di web kita. Jadi kalau nanti Fakultas Tarbiyah ya rumahnya di Tarbiyah ya. Febi nanti rumah asiinnya atau fibaannya itu di fakultas masing-masing. Ya, fakultas masing-masing. Kan ini kan sudah teknis ya. Sekarang kan tugasnya Pak Kalem memastikan bahwa kawan-kawan ini bukan malah ketakutan, tapi harusnya riang gembira menyambut berita menyenangkan ini. Sekarang pertanyaan kedua, Prof. Silakan tunjuk jari yang ibu bapak merasa cukup siap. Gak ada, Pak. Yang belum siap. Baiklah, mungkin pengantar saya cukup sementara ini dulu, boleh Bu? Iya. Saya takut ibu bapak kalau dikasih lagi nanti malah semakin traumatized. Demikian ibu bapak sekalian, mungkin cara saya membawakan kurang pas untuk mengantar ke akreditasi internasional ini semata-mata hanya refleksi dari pengalaman pribadi mengawal kawan-kawan juga di dalam proses akreditasi internasional ini. Saya juga masih harus belajar banyak ya dari berbagai hal. Mungkin rahasianya tidak ada ya. Jadi kalau ibu bapak sudah mulai akan masuk ke ini, apapun nanti akreditasinya, lembaganya, siapkanlah sistem dokumentasi ibu bapak dari sekarang ya. Struktur guidelines-nya hampir sama. Kalau tadi ditanyakan dari awal visi misi, ya berarti harus ada dokumen akademik yang memuat visi misi. Yang paling tepat itu ada di dokumen kurikulum. Silahkan nanti dilihat dokumen kurikulum per prodi mana yang sedang dijalankan ya, sedang dijalankan. Ya siap-siap dalam format. Ibu bapak jangan salah, kurikulum OB itu bukan daftar mata kuliah loh ya. Dokumen kurikulum itu bukan daftar mata kuliah. Ini yang sering salah. Mana kurikulumnya? Yang dikasih tabel mata kuliah semester 1, 2, 3, 4. Bukan itu ya. Lebih lengkap dari sana gitu ya. Tuh, mulai dari sana. Kemudian ditanya profil kan tadi ya. Nah, profil alumni. Mau jadi apa? Jangan sampai seperti Pak itu, Pak siapa? Kalau besar jadi apa? Ya harus jelas. Dari mana kok? Misalnya ibu deh, hukum ekonomi syariah Bu, saya tanya. Mudah-mudahan hafal. Profil alumninya jadi apa? Penegak hukum. Dan pengawas lembaga itu profil itu diperoleh dari mekanisme apa? Asosiasi. Terus ibu sendiri pernah nggak melakukan tracker atau market analisis bahwa apa tadi penegak hukum itu apa? Definisi sebagai penegak hukum apa? Ini hukum terus ditegakkan. Oh praktisi. Sama dengan jaksa, hakim gitu. Nanti dia bisa jadi hakim. Oh, hakim agama. Kenapa nggak disebut saja hakim agama gitu? Oh, kenapa disebut penegak hukum? Ya, kenapa harus disebut penegak hukum? Lebih luas. Terus apa lagi satunya penelitinya? Peneliti pemula. Kenapa harus diembel-embeli pemula? Loh, nggak harus. Tidak harus ya. Tidak harus ya. Ya boleh menjadi peneliti, nggak harus dikasih embel-embel pemula. Berikutnya pengawas. Oke.
Sekarang berapa orang alumni Ibu yang sudah menjadi pengawas lembaga keuangan? Alumninya orang berapa? Setiap tahun orang berapa? Yang jadi penegak hukum orang berapa? Raso nanti iwaknya ya, Ibu Bapak, ini loh contoh ya. Contoh bagaimana kurikulum profil KCPL, KCPMK, delivery, exam, evaluation, terus ke market assessment lagi, siklus kurikulum ya. Ini yang kami bisa panas dingin juga jawab orang bule ini kan, mana mikirin kalimatnya, mana mikirin kontennya ya. Makanya saya disuruh duduk di 2 sesi ini nanti. Dan saya bersyukur karena ada proteksi itu, dia punya alumni Jerman 2 orang, jadi dia bisa ngobrol bahasa Jerman. Yang lainnya mungkin bahasa Inggris. Kebetulan dia tahu, salah satu panelnya tuh tahu Prof ini yang dari Kottingen, dia tahu. Ya, Bapak sekalian, jadi akreditasi sebuah keniscayaan, bentuk akuntabilitas Ibu Bapak kepada masyarakat, kepada pengguna, kepada stakeholder kita. Ya, tapi terakreditasi internasional atau tidak, silakan nanti. Kalau kami membacanya saat ini adalah sebagai tuntutan IKU, ya setengah terpaksa lah kita katakan gitu. Kami berusaha untuk membantu rektor memenuhi IKU-nya, meskipun itu akhirnya berbiaya mahal ya Bapak. Untuk 5 prodi 1 miliar Bu, ya berarti 1 prodi 200 juta. Ikut di Ban PT nggak bayar apa-apa, ya tapi itu kan sebuah sacrifice ya Pak, sebuah korbanan yang mudah-mudahan cukup membantu Bu Bapak membuka wawasan, menegakkan betul ya tekad dan semangat untuk menuju akreditasi internasional seperti yang sudah digagas roadmap-nya oleh LPM. Saya yakin ini cita-cita yang mulia, tinggal Pak Ketua ini harus tensi ya, harus cek tekanan darah tiap hari. Karena kalau stresnya naik nanti kan tensinya naik. Panik. Mudah-mudahan Bapak sehat semuanya, terus bersemangat, jangan pernah bosan, quality first, ya, mutu adalah yang utama, dan yang unik mutu itu orang lain yang melihat. Aku ini sudah bagus loh, enggak, orang lain yang melihat. Ya, ada ini. Sampai muncul yang itu ya Pak ya, Bapak sekalian ya. Ada prodinya lah, alumni nyoma inilah. Kacau itu kalau sudah Pak itu ya. Baik. Terima kasih Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya mengundang saya pada bincang yang pertama ini untuk brainstorming Bapak. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya Pak Ketua Lembaga sudah menetapkan klaster-klasternya gitu ya. Jadi kalau sudah klaster mungkin agak enak Bu, ya agak enak mengantarnya gitu. Kalau sekarang kan masih general audience ya. Semua bisa, yakin semua bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Dwi Setiawan MSc. Terima kasih Pak. Silakan diminum dulu Pak sambil